selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Dewi Puspitasari, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 4. Dalam rangkaian pembelajaran nilai berakhlak, saya akan ngobrol bareng rekan kerja saya yang sudah sedikit banyak mengetahui seluk-beluk Kementerian Kesehatan. Di dalam podcast ini, kita akan bahas singkat bagaimana sih Kementerian Kesehatan bisa menjadi pilihan dan tetap bersaing di era sekarang ini yang penuh tantangan. Langsung aja ya. Saat ini saya sudah bersama rekan kerja saya yang akan sedikit banyak memberikan informasi-informasi yang dimaksud. Silakan diri, Mas. Halo, saya Kemenkes. Perkenalkan, saya Susu Prana. Saya merupakan pengantar SD 4 Mahir. Masa kerja saya sedikit lagi 5 tahun. Sekian. Oke, baik Mas Yusuf. Menurut Mas Yusuf nih, di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Mas Yusuf apa sih tantangan utama yang dihadapi Kemenkes? Baik, kalau untuk tantangan itu memang di saat ini sangat besar ya, terutama tentang pemberian pelayanan kesehatan. Sebagaimana Kementerian Kesehatan itu kan memang tugas utamanya adalah menjadikan masyarakat Indonesia itu jadi masyarakat yang sehat, otomatis mendapatkan pelayanan kesehatan juga yang sangat mudah. Itu tantangan yang paling besar saat ini dan sedang digencarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pemberian pelayanan tersebut. Lalu bagaimana sih Kemenkes bisa menyesuaikan di era yang sekarang ini? Untuk di era yang saat ini, kebetulan memang Pak Menteri kita itu sangat hebat ya. Beliau itu sudah menyusun program-program di Kementerian Kesehatan. Namanya itu adalah transformasi Kementerian Kesehatan. Di situ ada 6 pilar. Yang pertama itu ada transformasi layanan primer, kemudian ada rujukan, kemudian ada transformasi sistem kesehatan, ketahanan kesehatan, kemudian sistem pembiayaan kesehatan, kemudian SDM sampai juga ke teknologi kesehatan. Nah, dari 6 pilar itu disusun tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan atau meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Wow, keren banget ya. Kalau yang Mas Yusuf tahu nih, program apa saja sih yang sudah dijalankan oleh Kemenkes? Oke. Jadi program-program Kemenkes itu sudah cukup banyak ya. Dan yang paling sedang lagi hype itu adalah pembangunan 3 rumah sakit vertikal. Itu ada Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura, kemudian ada Makassar, kemudian juga ada IKN. Tujuannya apa sih 3 rumah sakit ini dibangun? Sebenarnya tujuannya itu adalah sebagai hub. Jadi semua masyarakat Indonesia yang awalnya ketika untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu harus pergi ke luar negeri karena fasilitas kesehatannya kurang. Saat ini tuh kita dari Kemenkes itu sudah bisa menyiapkan fasilitas kesehatan tersebut. Jadi nggak perlu lagi tuh pergi ke luar negeri buat mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Insya Allah di Makassar, saya Jayapura, kemudian di IKN tadi bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kalau harapan Mas Yusuf nih untuk generasi sekarang di Kemenkes itu bagaimana? Karena generasi sekarang tuh generasi Gen Z gitu, sementara Mas Yusuf milenial. Harapannya apa nih untuk generasi-generasi berikutnya? Oke, jadi memang untuk ASN saat ini tuh memang sudah didominasi oleh Gen Z sama milenial. Nah, saya ini kan termasuk Gen milenial. Jadi untuk kita diharapkan kita itu harus meningkatkan adaptif kita. Jadi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, kita harus adaptif, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jangan sampai kita kalah dengan perkembangan zaman tersebut. Seperti saat ini AI sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, kita jangan sampai kalah tuh dengan AI tersebut. Kita malah harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti itu sih. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih. Kalau menurut Mas Yusuf, bagaimana sih Kementerian Kesehatan tetap bisa menjadi pilihan masyarakat di masa sekarang ini? Oke, jadi Kemenkes itu sebenarnya kita ini bukan bersaing ya. Jadi memang Kemenkes itu kan memang merupakan instansi pemerintah di mana pemerintah itu harus memberikan segalanya yang terbaik untuk Indonesia gitu ya. Nah, kenapa sih kita bisa bersaing? Karena Kemenkes itu selalu memberikan atau menciptakan program-program yang memang sangat dibutuhkan, seperti tadi 6 pilar tadi gitu kan. Kenapa sih 6 pilar itu diciptakan? Ya tujuannya untuk itu, supaya
pelayanan kesehatan kualitasnya itu dapat selalu meningkat sehingga masyarakat Indonesia sehat, jadi Kemenkes hebat, Indonesia sehat gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Yusuf. Semoga podcast kita hari ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua agar kita dapat bersaing dan Kementerian Kesehatan tetap menjadi pilihan masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Tetap semangat dan terus adaptif. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. ASN Kemenkes, berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah, terima kasih.